bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Dipersilahkan Pak Komang. Terima kasih Ibu ya. Menjadi seorang pemimpin pasti akan dihadapkan dengan berbagai masalah Ibu. Ya betul Pak Komang. Yang sangat sulit untuk diputuskan. Namun kita harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Meskipun begitu, kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu tanpa mengidentifikasi masalah dan mendengarkan berbagai masukan dari guru misalnya, dari teman sejawat maupun dari siswa itu sendiri. Begitu. Selama ini bagaimana Bapak Komang mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, sebagai kepala sekolah kita harus melihat situasi dari berbagai sisi, Bu. Biasanya saya meminta masukan dulu dari para dewan guru, dari guru senior yang bisa kita katakan sebagai yang dituakan di sekolah ini. Ya betul. Nah, selama ini langkah-langkah apa yang Pak Komang bisa ambil apabila Pak Komang menghadapi suatu masalah di sekolah? Ibu ya. Pertama saya akan mencoba memahami kasus yang terjadi. Kemudian mengumpulkan teman-teman guru untuk mendapatkan masukan. Lalu mengadakan rapat bersama dewan guru. Apabila tidak sesuai dan tidak menemukan keputusan bersama, maka dilakukan voting, Ibu. Dengan begitu keputusan yang diambil dengan catatan dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab setelah sesuatu hal yang disepakati. Lanjutkannya Pak Komang ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak Komang? Hal-hal yang efektif. Yang efektif ya. Tantangan yang bersifat personal. Apabila saya sebagai kepala sekolah dihadapkan dengan mayoritas keinginan guru-guru yang berbeda dengan harapan atau keinginan saya. Bisa sejalan? Iya, kita musyawarah. Pak Komang dengan musyawarah dulu. Itu ya. Baik. Ini Pak Komang. Hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan nih. Nah, setiap ada kasus pasti ada tantangan untuk menyelesaikan. Nah, seperti itu. Dalam hal ini tantangannya kira-kira apa Pak Komang dalam mengambil suatu keputusan? Yang mencari keputusan yang terbaik karena keduanya merupakan masalah yang sama. Sama-sama benar ya Bu ya. Yang harus menguntungkan kedua belah pihak. Antara sekolah dengan yang punya permasalahan. Di sini ada kasus, artinya Komang tidak ada jadwal ya. Begitu ada kasus langsung saja kita panggil yang punya masalah. Jadi kesimpulannya Pak Komang di sini tidak menjadwalkan. Jadi ada mungkin tempat khusus Pak Komang? Apakah kita nyari tempat di luar gitu, ataukah memang di sekolah diselesaikan? Kita panggil ke ruangan kepala sekolah. Berarti ada kasus artinya langsung diselesaikan di sekolah. Dalam Pak Komang menghadapi kasus ya, adakah kira-kira yang membantu Pak Komang untuk menyelesaikan kasus yang Pak Komang hadapi? Ya, yang terutama selain keluarga yang mendukung Ibu, juga rekan-rekan sejawat, warga sekolah yang saya selalu ajak kerjasama dan kekompakan tim juga dalam setiap pengambilan keputusan terkait penyelesaian kasus-kasus yang ada berkenaan dengan dilema etika. Artinya saya selalu dengan dewan guru. Pembelajaran apa yang mungkin Pak Komang bisa petik mungkin dari kasus yang pernah Pak Komang alami, bisa
ceritakan sedikit sama cara mengambil keputusan di 5 etika. Yes, pengalaman saya selama 2 tahun ini Bu menjadi kepala sekolah di sekolah ini banyak sekali hikmah yang dapat saya petik ya sebagai seorang pemimpin. Yang pertama itu adalah belajar untuk dewasa dalam betul, mengambil Pak keputusan. Pertanyaan sudah selesai Ya, Ibu. dan terima kasih banyak ini atas kesediaan waktu Pak Komang untuk saya wawancarai. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Pak Komang ya. Sama-sama, Ibu. Bu Emi, Swastiastu Bu Ayan. ya, terima kasih Ibu Emi waktu yang sudah Ibu luangkan untuk saya. Nah, di mana saya hari ini ya datang menghadap sama Ibu. Tujuannya yaitu ingin melanjutkan karena saya dalam pendidikan calon guru penggerak, di mana sampai hari ini sudah sampai di modul 3.1. Nah, kira-kira bagaimana Ibu dikasih kasus-kasus yang merupakan kasus tersebut adalah D5 etika Ibu ini. Dibisakan Ibu? Baik Bu. Nah, selama saya menjadi kepala sekolah, tentunya ada saja kasus-kasus yang terjadi, seperti kasus dilema etika. Nah, dalam mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, biasanya saya dibantu oleh rekan-rekan guru. Nah, untuk mengidentifikasi contohnya, misalnya kasus yang terjadi di antara siswa. Nah, biasanya kami memanggil siswa tersebut secara bergantian, kemudian mengidentifikasi apa yang terjadi di antara mereka, dan juga kami memanggil saksi-saksi atau rekan-rekan mereka, rekan-rekan murid yang menyaksikan suatu kejadian atau kasus yang terjadi. Nah, setelah mengidentifikasi hal tersebut, barulah kami bersama guru-guru mencari solusi untuk mengatasi kasus yang terjadi sehingga tidak merugikan salah satu pihak atau tidak merugikan murid. Saya lanjutkan Bu, yang kedua. Nah, selama ini bagaimana Ibu Emi menjalankan atau mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang mungkin di mana kasus tersebut tidak mementingkan satu pihak itu misalnya, atau sama-sama kasus itu adalah sama-sama benar. Nah, gimana Ibu baik, mengambil keputusan? Jika ada sesuatu permasalahan atau kasus di mana keduanya sama-sama penting, sama-sama baik, gitu ya. Nah, tentunya kami akan yang pertama tentunya kami akan berdiskusi atau berkoordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait, misalnya seperti berdiskusi dengan rekan-rekan guru, kemudian orang tua siswa atau komite, dan juga pemangku kepentingan. Lalu kami melihat yang mana yang lebih mendesak dan yang mana yang menguntungkan orang banyak atau yang mana yang berpihak kepada murid. Nah, itulah yang kami ambil seperti itu. Untuk selanjutnya, setiap Ibu mengalami suatu masalah kayak gitu Bu ya. Nah, kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu Emi bisa ambil atau prosedur seperti apa kiranya yang bisa Ibu ambil untuk melakukan mengambil keputusan tersebut? Baik Ibu, untuk langkah-langkah yang biasanya saya ambil menurut pengalaman saya selama ini, jika ada sesuatu permasalahan tentunya saya tidak akan memutuskan sendiri. Nah, yang terdekat dulu, misalnya berkoordinasi dengan rekan-rekan guru dan staf, kemudian berkoordinasi dengan pengurus komite dan juga orang tua siswa, dan juga pemangku kepentingan seperti kepala desa. Nah, seandainya permasalahan tersebut tidak bisa diselesaikan di bawah, maka kami akan berkoordinasi ke atas seperti ke pengawas tentunya, kemudian ke pihak dinas pendidikan yang menaungi kami untuk mencari solusi terbaik. Demikian.
Baik. Nah, jadi saya lanjutkan ya Bu Emi ya. Yang keempat, nah adakah hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Ibu hadapi? Langkah-langkah efektifnya seperti apa kira-kira? Seperti yang saya katakan tadi, Ya. Tentunya banyak langkah-langkah efektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Nah, yang pertama dengan mengidentifikasi permasalahan tersebut, kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mencari alternatif solusi. Nah, tentu kadang ada suatu permasalahan yang kita bisa atasi secara intern di sekolah saja. Kemudian ada juga permasalahan yang biasanya melibatkan pihak-pihak tertentu seperti komite atau orang tua siswa, dan ada juga permasalahan yang melibatkan atasan seperti pengawas dan juga dinas pendidikan. Nah, tentu biasanya kita berusaha menyelesaikan dulu di bawah dulu ya Bu ya. Jika memang tidak bisa, barulah ke atas seperti ke dinas pendidikan. Saya lanjutkan Bu ya. Yang kelima, apa saja selama ini merupakan tantangan ya Bu ya, setiap mungkin Ibu mengalami kasus atau cara Ibu mengambil keputusan. Tantangannya kira-kira apa ya Bu ya? Baik Ibu, sebagai kepala sekolah tentunya tanggung jawab kita sangat besar. Ya betul Bu Eni. Sehingga kadang ada suatu permasalahan yang terjadi secara mendadak. Iya. Nah, di sanalah merupakan tantangan bagi saya, apalagi saya tergolong masih baru, belum ada 2 tahun jadi kepala sekolah. Sehingga kadang-kadang ada suatu permasalahan besar yang terjadi yang tidak kita harapkan. Nah, di sanalah diperlukan tanggung jawab kita, bagaimana kita mencari solusi, bagaimana kita bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Demikian Ibu tentu. Nah, dalam Ibu menghadapi sebuah kasus, kira-kira Ibu menjadwalkan tidak? Atau ada waktu tertentu, mungkin di tempat tertentu kira-kira? Bagaimana itu Bu? Baik. Apabila terjadi suatu permasalahan atau kasus, biasanya kami di sini tidak menjadwalkan. Namun kami akan berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut sesegera mungkin. Tidak harus menunggu waktu sekian hari, sekian minggu baru diadakan rapat dan lain sebagainya. Apabila ada suatu hal yang terjadi yang mendadak harus kita adakan rapat untuk memecahkan permasalahan tersebut, maka langsung kita laksanakan agar segera mendapat solusi. Baik. Ini Bu Eni di sini. Faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan Ibu untuk mengambil keputusan? Artinya, adakah orang lain yang membantu Ibu menyelesaikan kasus yang Ibu alami, Bu Emi? Baik Ibu, selama ini saya menjadi kepala sekolah tentunya banyak sekali tantangan, kasus yang terjadi. Betul Bu. Nah, orang-orang atau pihak-pihak yang mendukung tentunya sangat banyak. Yang pertama pasti keluarga yang selalu mensupport sehingga saya bisa menyelesaikan tugas-tugas dengan baik. Kemudian yang kedua tentunya rekan-rekan di tempat kerja, rekan guru beserta staf. Kemudian juga kerjasama dengan orang tua siswa, komite, orang tua, dan pihak-pihak terkait. Dan juga rekan-rekan saya, rekan guru di sekolah lain, kepala sekolah di sekolah lain yang sering saya ajak bertukar pikiran, berkoordinasi. Ya betul Ibu. Pertanyaan saya, nah dari semua kasus yang Ibu alami, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik Bu untuk Ibu jadikan mungkin pegangan, pengalaman nanti ke depannya begitu Bu? Silakan Bu. Terima kasih Bu. Nah, selama ini pembelajaran yang bisa saya ambil dari hal-hal atau permasalahan-permasalahan yang sudah terjadi sebelumnya, yang pertama tentunya sebagai kepala sekolah kita harus bisa menjadi kepala sekolah yang bijaksana dalam mengambil suatu keputusan agar tidak merugikan orang lain. Dan yang kedua, kita harus tetap tegas dan bertanggung jawab pada saat terjadi suatu permasalahan atau mengambil keputusan. Dan yang ketiga, kita harus tetap
mengacu pada peraturan-peraturan dan regulasi yang ada. Demikian Ibu. Dan tentunya kita juga harus selalu belajar dari pengalaman. Karena pengalaman itu kan guru terbaik ya Bu Emi ya. Ya seperti itu ya Bu, betul nih apa yang kita alami itu memang betul-betul memberikan kita sebuah pecut ya, sebagai pengalaman yang terbaiknya. Ini Bu Emi sudah meluangkan waktu untuk saya di dalam melaksanakan dan melanjutkan pendidikan calon guru penggerak. Sekali lagi Bu Emi, terima kasih banyak. Pertanyaan pertama ini, silakan Bu ya. Selama Ibu menjabat di sekolah ini, kira-kira Anda atau bagaimana Ibu mengidentifikasi masalah yang Ibu temukan, kemudian mungkin berupa kasus-kasus yang nantinya merupakan masalah itu adalah sebuah dilema etika bagi kita. Seperti itu pertanyaan. Silakan Bu Wayan. Baiklah Bu Wayan. Bu Wayan menanyakan seperti itu tentang dilema etika. Dimanapun kita berada Bu Wayan sebagai kepala sekolah tentunya selalu menghadapi permasalahan-permasalahan. Permasalahan yang terjadi di sekolah saya saat ini yaitu SD sendiri, banyak terjadi permasalahan-permasalahan itu. Permasalahan itu biasanya saya langsung mengamati permasalahan itu dan mencari informasi dari guru tentang permasalahan itu. Kemudian kita pecahkan masalah itu bersama guru-guru ataukah bersama komite ataukah dengan orang tua murid agar permasalahan itu bisa kita selesaikan sesuai dengan tata tertib sekolah, sesuai dengan mengambil keputusan di sekolah. Nah, terutama kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar, sama-sama benar ini menyelesaikannya itu ya. Ada kasus yang sama-sama benar itu. Kalau terjadi kasus yang sama benar, sama seperti yang dia katakan tadi, kita berpatokan kepada peraturan ya Bu ya. Kita bicarakan dengan guru, apakah kalau misalnya murid dengan orang tuanya, kita duduk bersama-sama untuk mencapai keputusan yang terbaik untuk anak ataupun untuk guru umpamanya gitu. Seperti apa yang bisa Ibu Wayan lakukan selama ini ketika Ibu Wayan menghadapi suatu masalah? Langkah-langkahnya seperti tadi, lihat dulu permasalahannya, kemudian carikan alternatif pemecahan masalah itu. Kemudian kita mencari alternatif itu seperti tadi saja, kita tidak bisa sendiri-sendiri bukan. Kita tetap dalam mengambil keputusan itu kita musyawarahkan apakah dengan guru, apakah dengan komite seperti tadi, apakah langsung dengan orang tua murid kalau permasalahan tersebut masalah anak. Kalau permasalahan dengan guru, kita duduk bersama dengan guru. Apabila mencapai jalan buntu, mungkin kita minta bantuan kepada pengawas sekolah gitu. Tapi Bu Yan terus terang saja, kalau permasalahan di sekolah di sini SD Sembung Gede belum pernah sampai ada masalah kita minta bantuan kepada luar pengawas, tidak pernah. Cukup kita bisa selesaikan bersama guru kita. Oke, baik Bu Wayan. Selama ini Bu Wayan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami di sekolah ini. Iya. Seperti yang katakan tadi, itu setiap saat terjadi permasalahan, kita selesaikan saja secara spontan mengambil jalan yang terbaik. Terus kita bermusyawarah, tidak bisa menyelesaikan sendiri-sendiri. Kalau terjadi permasalahan, kita selalu dengan guru-guru itu terjadi masalah. Pokoknya secara spontan itu sesuai dengan keputusan itu kita ambil sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya,
jadi alternatifnya kita tidak lepas dari peraturan yang ada ya Bu ya. Selalu peraturan itu ikuti supaya nanti kita itu bisa berjalan di atas peraturan begitu ya, tidak supaya kita tidak semena-mena. Ya. Oke, baik Bu Ayan. Pertanyaan yang kelima ini Bu Ayan ya. Hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan ini Bu ketika Ibu mengambil keputusan maupun Ibu mengalami masalah ya. Tantangan Ibu sekarang kira-kira apa Bu ya dalam kasus yang Ibu temui di sekolah ini maupun mungkin di sekolah sebelumnya Ibu. Dalam mengambil keputusan ya, tantangannya. Tantangannya begitulah seperti tadi yang sebut dilema itu. Ya. Tantangan. Kalau kita berjalan, kita mengambil keputusan A, yang B bermasalah. Kita ambil B, kemudian yang A yang bermasalah. Jadi inilah namanya dilema, Bu ya. Kalau terjadi seperti itu, kita berusahalah membuat keputusan yang menguntungkan keduanya. Kita tidak boleh merugikan satu pihak. Ya. Jadi keduanya. Apakah ada Ibu memiliki jadwal yang ditetapkan, misalnya Ibu memiliki atau menemukan kasus, mungkin ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan itu atau bagaimana Bu ya? Kasus itu kan datangnya tidak tentu waktunya, tidak tentu waktunya. Jadi kalau setiap ada kasus itu kita selesaikan secara spontan aja Bu ya. Tidak menunggu lagi hari-hari ini. Langsung saja supaya cepat permasalahan itu selesai. Apa Bu Wayan selama ini yang mungkin membantu ketika Bu Wayan mungkin mengalami kasus dalam penyelesaian itu? Siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu untuk menyelesaikan kasus yang Ibu hadapi? Ya begini Bu ya. Permasalahan yang sudah pernah terjadi di sekolah kita SD 1 Sembung Gede. Setiap permasalahan itu sering kita rembukan dengan guru atau kalau permasalahan dengan orang tua mungkin permasalahan itu yang agak urgent gitu ya. Kita panggil orang tuanya juga. Kita panggil orang tuanya untuk membicarakan permasalahan anaknya itu pokoknya. Jadi kita dibantulah dengan guru-guru dan orang tua juga itu supaya orang tua itu tahu apa permasalahan di sekolah, apa yang terjadi pada anaknya. Apa yang bisa diambil dari semua kasus yang pernah alami? Jadi yang setiap permasalahan itu kita menganalisis dulu permasalahan tersebut, kemudian kita cari solusi pemecahannya. Setelah carikan solusi, terus kita ambil alternatif keputusan yang terbaik. Ya. Apakah itu keputusan yang terbaik? Karena sudah selesai dari 8 pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Ibu Wayan selaku Kepala SD Negeri 1 Sembung Gede. Maka hari ini saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Ibu sediakan untuk saya.